Shinta News and Talk. Pendengar Bappenas menyebut Provinsi DKI Jakarta dinilai paling siap untuk menerapkan pelonggaran atau penyesuaian kebijakan pembatasan sosial berskala besar jika dilihat dari beberapa indikator yang digunakan. Apa saja pertimbangan dari Bappenas? Kami sudah bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa. Shinta News and Talk. Pak Menteri, apa saja kajian dari Bappenas terkait dengan indikator Provinsi DKI Jakarta ini yang dinilai paling siap untuk menerapkan pelonggaran atau penyesuaian kebijakan PSBB? Ya, pertama saya mesti menjelaskan bahwa kita itu mengikuti suggestion yang dipandu oleh WHO. Dan itu penting karena kenapa ini menyangkut kredibilitas negara. Hampir semua negara di dunia mengikuti anjurannya WHO. Ada yang anjuran itu disampaikan langsung kepada publik, ada yang cuma diambil indikator-indikator tertentu, tetapi hitungan-hitungannya tidak disampaikan ke publik. Apa saja itu? Itu sama terkait dengan bagaimana kita bisa mengkontain virus itu, artinya penyebarannya itu tidak tidak terkontrol, tapi kita bisa mengontrolnya. Dan yang kedua adalah pelayanan kesehatan. Seberapa besar kesiapan pelayanan kesehatan atau kapasitasnya seperti apa. Yang ketiga adalah surveillance. Surveillance itu diindikasikan dengan berapa jumlah orang yang dites dalam pengertian juga misalnya bisa di tracing, bisa di kontaknya bisa dikejar, dilakukan bagus. Tapi setidaknya itu tes. Nah, kita mulai dari yang terakhir. Tes itu WHO menganjurkan untuk setiap 1.000 penduduk, 1.000 penduduk itu ada 1 orang dites dalam 1 minggu. Jadi untuk kasus Jakarta dengan penduduk sekitar 10 juta, maka ada 10.000 tes dalam 1 minggu. Nah, 10.000. Sekarang kita sudah masuk ke 11 minggu. 11 minggu dari sejak 1 Maret. Nah, kalau 11 minggu artinya Jakarta harusnya sudah 110.000 yang dites. Nah, realitasnya yang sudah dites PCR di Jakarta itu 120.000. Kemudian kapasitas Jakarta untuk melakukan tes itu sekitar 3.100 per minggu, per hari. Jadi artinya ke depan dia bisa 20.000 per minggu. Sudah 2 kali lipat dari yang dianjurkan oleh WHO. Dan kalau dihitung per satuan 1 juta penduduk, sekarang yang telah dilakukan oleh Jakarta, oleh DKI itu sekitar 5.500 per 1 juta penduduk. Bandingkan dengan tingkat nasional yang hari ini masih sekitar di bawah 800 per 1 juta penduduk. Bandingkan dengan Malaysia yang sudah 14.000, Vietnam yang semua jauh di atas 3.000, Brasilia 3.800. Jadi kita harus mengejar angka ini. Nah, daerah-daerah yang lain itu di bawah Jakarta soal surveillance ini. Begitu juga dengan kapasitas pelayanan kesehatan itu juga di bawah Jakarta. Hanya beberapa daerah tertentu yang mendekati Jakarta. Kemudian yang berikutnya ya soal pelayanan kesehatan. Saya sebutkan tadi. Pelayanan kesehatan itu adalah jumlah tempat tidur di IGD yang available, tersedia apabila ada pasien baru. Seberapa besar kapasitas yang bisa disediakan oleh daerah tersebut. Dalam hal ini hitungan Jakarta mencukupi. Ya, jadi Jakarta itu sekarang boleh dikatakan dokter-dokternya, kemudian perawat-perawatnya tidak terlalu disibukkan karena mereka masih punya ruang isolasi, masih punya ruang IGD yang lengkap untuk mengatasi pasien-pasien baru. Mereka masih bisa mampu. Jadi kalau ada ledakan gitu di Jakarta, mereka bisa atasi. Nah, itu memenuhi standar WHO. Yang terakhir, yaitu yang pertama saya sebut tadi, apa yang disebut dengan effective reproduction number, ya. Jadi effective reproduction number itu menunjukkan, ya, R0 atau R0 ada waktu T. T-nya itu misalnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan sampai hari yang
sekarang. Ini hari yang ke 100 lebih ya, 11 minggu berarti kira-kira sekitar 77 hari. Jadi hari yang ke-77 R0-nya sebagaimana. Jadi artinya segini berapa? Nah, itu ada hitungannya. Hitungannya itu adalah begini. Kalau kita kembali ke R0 atau R0, ya, R0 itu artinya setiap penyakit itu punya daya tular yang berbeda-beda. Contoh, TBC itu punya daya tular sampai ke 12 orang. Tetapi masa inkubasinya atau durationnya itu lama sekali, bisa sampai dengan 1 tahun, paling cepat 6 bulan. Tapi kalau virus COVID ini bisa dalam waktu 5-7 hari, tetapi dia menularnya itu rata-rata di dunia dari 1,9 sampai dengan 5,7 orang tertular dari 1 orang gitu. Nah, untuk kasus Indonesia kita memang sedang menghitung itu, mengupdate, tetapi kira-kira angkanya antara 2,5 sampai 2,6 hari ini. Nah, kita ingin R0-nya itu pada waktu T, sekali lagi R0 pada waktu T itu harus di bawah 2,5 dan bahkan di bawah 1. Artinya dia tidak lagi menularkan orang lain. Nah, itu tidak menularkan orang lain itu bukan karena dia punya imunitas atau dia kemudian ada vaksin, belum. Tetapi adalah kita melakukan intervensi untuk menjauhkan orang A kepada orang B ke orang C. Jadi apa? Kita harus melakukan PSBB antara lain. Nah, PSBB itu adalah salah satu cara untuk membuat duration-nya itu menjadi lebih panjang, ya. Nah, kebijakan itu nanti akan dinilai berhasil dihitung dari RT-nya itu, RT, effective reproduction number. Yeah. Kalau dia sudah di bawah 1, artinya dia sudah tidak menularkan lagi, paling tidak menularkan hanya ke dirinya sendiri. Nah, tetapi itu bukan arti virusnya tidak ada, virusnya tetap masih ada. Cuma kita melakukan pengetatan gitu. Nah, itu yang harus melandai. Ini syarat yang paling mutlak, kondisi yang harus dipenuhi. Nah, daerah-daerah itu di seluruh Indonesia yang kita nilai sampai hari ini, pertama data-datanya itu tidak real time kita dapat, kemudian sehingga kita mempertanyakan reliability daripada data. Nah, Bapak sudah menyusun membuat namanya dashboard. Okay. Nah, di dalam dashboard itu nanti data-data itu kita uji masuk. Kalau ditolak oleh dashboard kita, berarti datanya itu tidak reliable. Kalau dia tidak reliable, apa artinya? Artinya karena apa yang disebut dengan credibility intervalnya dia terlalu lebar. Jadi batas atas batas bawahnya itu terlalu jauh gitu, ya. Kalau batas atas terlalu jauh itu artinya ada, misalnya gini, yang terinfeksi hari ini 3, besok 20, besoknya lagi 100, turun lagi cuma 6, itu nggak bisa masuk. Tapi kalau dia sudah misalnya 16, 14, 12, 16, nah itu bisa diterima oleh sistem di dashboard kita. Baik. Nah, dengan demikian daerah itu bisa memenuhi syarat. Baik, Pak Menteri, ini yang sekarang beredar di masyarakat adalah new normal. Nah, apakah pelonggaran PSBB yang nantinya ini dinilai ideal untuk DKI Jakarta, ini apakah sama juga dengan skenario new normal apa yang beredar sampai saat ini, Pak Menteri? New normal itu artinya kehidupan yang kita dancing with COVID. Artinya kita berdampingan, berdansa dengan COVID. Jadi artinya kita harus memenuhi seluruh kriteria protokol COVID-19. Protokol kesehatan harus dipenuhi, termasuk PSBB yang ketat gitu kan, supaya RT-nya tadi itu tetap melandai. Dan ingat, RT-nya itu harus dalam waktu 14 hari berturut-turut dia benar-benar di bawah 1. Kalau ternyata dia kembali lagi di atas 1, maka tentu akan ada pengetatan lagi. Maka disebutlah penyesuaian pembatasan sosial. Jadi penyesuaian, kadang-kadang diketatkan, kadang-kadang dilonggarkan. Itu tergantung dari kondisi sine qua non RT-nya tadi itu. Jadi kalau RT-nya itu di atas 1, maka kembali dilakukan pengetatan. Dari beberapa fasilitas yang tadi sudah dipenuhi oleh DKI Jakarta, seperti fasilitas kesehatan dan juga pengadaan tes begitu ya, apa saja kendala yang masih harus diwaspadai, Pak Menteri?
ya kedisiplinan warga menjadi penting, ya. Kami misalnya mengevaluasi lamanya orang di rumah atau orang stay at home. Yeah. Orang kalau lama stay at home di Jakarta itu kira-kira ada sekitar 60% lebih rata-rata orang mau tinggal di rumah, sehingga virus kontennya itu kontainmennya itu bisa dikendalikan. Jadi virusnya bisa dikendalikan. Nah, tetapi begitu kita lepaskan, orang sudah mulai longgar, itu yang kita khawatirkan nanti ternyata grafiknya naik lagi. Gitu. Maka kita minta dari setiap warga Jakarta, ya, apapun Anda punya share, Anda punya saham, Anda punya kontribusi, Anda punya sumbangan, adalah pertama, Anda mempersiapkan diri sendiri untuk kesehatan diri sendiri, kemudian kesehatan orang-orang yang Anda sayangi di sekitar rumah Anda, kemudian para sahabat Anda, dan kemudian lingkungan Anda. Okay. Maka jangan sampai terbentuk kerumunan. Jangan, karena kalau itu terjadi, yang rugi kita semua. Jadi semua orang harus take a part, harus berpartisipasi untuk bersama-sama menjaga kondisi yang sudah mulai nyaman ini untuk Jakarta. Baik, Pak Suharto, terima kasih sudah bersama LC kesempatannya siang ini ya Pak Suharto ya. Selamat siang dan selamat kembali beraktivitas. Demikian tadi pendengar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas Suharto Monoarfa.